Karena jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Inni hadani rabbi ila siratal mustaqim. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara yang ada di buku ini, tradisi kita selalu bersedekah kepada junjungan besar Muhammad SAW. Padanya itu dengan keikhlasan jemaah sekalian, dengan ketulusan mari kita sama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW, wabil khusus ila Syekhuna Al-Mukarram Haji Muhammad atau Rabbi bin Madal wa Syekhuna Al-Mukarram Kyai Haji Maulana Hasan Tahir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habib arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudaya ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah yang malam ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama. Mungkin ada pekerjaan, mungkin ada urusan yang penting, tapi karena takdir Allah untuk kita bersama di sini, alhamdulillah. Ada juga yang Allah takdirkan tidak sempat sampai ke sini. Mungkin juga karena ada hal yang penting sehingga dia terhalang untuk datang kembali. Sejumlah saya pantau dari Markas, ada beberapa yang biasa kita lihat itu tidak hadir pada malam hari, apalagi yang tidak biasa kita lihat. Yang biasa
biasa saja kami lihat masih juga banyak yang tidak hadir. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saya hadir. Alhamdulillah, saya apresiasi. Yang kedua, salam dan salawat tapi kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, bukan saja teladan bagi para sahabat, tapi dia juga teladan bagi tabi'in sampai para ulama al-muqarrabin. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kita masih tetap mengatakan bahwa beliau adalah tauladan kita. Semoga beliau memberikan syafaatnya pada kita semua. Yang ketiga, terima kasih kepada pemerintah setempat, para tokoh agama. Alhamdulillah, Ustaz Firman yang mewakili kantor urusan agama. Mungkin ada pihak pemerintah, dan saya lihat Pak Haji Rusli dan Bapak yang lainnya. Mungkin saya kurang mengenal. Para baginya saya apresiasi luar biasa. Saya juga maaf kepada panitia. Saya menyentil panitia, khususnya anggota yang ada di sini. Bukan berarti bahwa saya unti tahun lalu, tapi saya ingin berikan semangat tokoh kita yang dari jauh, dari Makassar dan beberapa sektor yang ada di Sulawesi Selatan ini antusias hadir. Kenapa ya? Tahun 2004 data ukhuwah yang ada di Timur itu sudah lebih 1.000. Saya lihat katanya. Lalu alhamdulillah ini muncul 20 tahun. Hari ini para guru tidak cukup jadi saya yang menghadiri acara ini, tapi ya alhamdulillah dengan sentilan itu ya kita ini saudara. Saudara itu innamal mu'minuna ikhwah. Para hadis, ustaz, alhamdulillah, yang jelas ya malam hari ini sudah mewakilkan perasaan saya, perasaan kami yang sampai-sampai saya mati-matian
menghadirkan dari pusat. Ya, Allah kembali ke ini jasa bekerja di tahun lalu. Ya. Tapi sekarang enggak, ke depan saya bisa hadir kembali di sini. Lama kalau ada spasi. Baik saudara sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa saya yang pandang, saya yang mewakilkan ketua yayasan, sekaligus saya yang hikmah. Bagus juga bisa mengirim panitia. Ustaz tahu kalau saya katakan bisa kirim. Ya, dapat ongkos. Begini, minta maaf Ustaz Firman. Yang hadir ini bukan orang lain. Tahun 1992, ya, saya ingat karena saya aktif di sini tahun 1989, belum ada nama. Saya malam pakai ini. Saya kalau lewat ini pakai ini. Masih banyak yang aneh-aneh. Biasa kalau kita minum kopi, cangkirnya jangan sendiri, maksudnya dipindah. Kalau kita mau pegang cangkir minum kopi, kalau pindah jangan doang, tapi ada tahu. Ya, itu masih sering di sini. Masih ada yang murah kita. Sampai alhamdulillah tahun 90 masuk pembangunan masjid direncanakan. Sertai tahun 92. Ya. 92 ini sudah berapa? 34. Berarti saya umur sudah lama. Belum ada namanya ukhuwah Islamiyah, sehingga orang tua kita, para sepuh, ini memberikan nama. Kata masjid sudah selesai, apa namanya masjid itu, sehingga muncul nama. Ada yang mengusulkan kita namakan ini perguruan haji. Ada yang mengusulkan perguruan Ma'rifatullah, macam-macam. Sehingga seingat saya rumah itu sudah ada. Besok pulang, minggu depan kita ketemu mudah sudah ada petunjuk. Ya.
hari Selasa, Senin Selasa ya, belum tahu kan, saya ditelepon. Nah, dia bilang, Pak Kiai, bisa tidak buat logonya? Saya bilang, logo apa? Logo itu ada kalau ada namanya. Ya. Kita mau membuat tambang, tapi lambang apa saya bilang? Kamu disepakati apa namanya? Nah, majelis ini. Ukhuwatul Islamiyah. Ya dasar anak pondok yang masih tertib dengan hukum-hukum tasawuf. Ya, sepengetahuan saya tidak ada nama ukhuwatul Islamiyah itu. Ya ada cuma ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah, enggak pakai taharullah, tidak ada ukhuwah Islamiyah. Saleh baik yang ada itu ukhuwah Islamiyah. Jemuran keras suara ukhuwah Islamiyah ini. Oke lah, saya kasih tabar muda berdua ukhuwah Islamiyah. Jelas tahu dari mana sumbernya ini bahasa. Malam itu saya selesaikan 3 macam logo. 1 dalam bentuk bulan sari, 1 dalam bentuk bulan kedua, 1 seperti kubah yang dipakai, 3 kertas. Kenapa saya ditelepon? Karena alhamdulillah saya 2 kali menjuarai kali tingkat provinsi. Jadi orang tua tahu kalau mau sambil ini ya, pasti dia tahu. Alhamdulillah bisa malamnya saya turunkan ketika gambar itu dia sisihkan yang 2, tidak satu ya. Kenapa itu dipilih ya? Ini mirip dengan dakwah saya. Apa itu? Ini gambarnya Khawdaratan Nabi. Khawdaratan Nabi itu kubah hijau yang ada di atas rumah Nabi. Kalau di Madinah lihat kubah hijau, ya, dilihat seperti itu lambat itu buruk kita. Nah itu dipilih sampai sekarang, alhamdulillah kita pakai. Dan alhamdulillah itu dapat ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ada dakwah di luar dari konsep khutbah Nabi, ya, saya pertanyakan ukhuwah. Kalau ada dakwah
angkatan 1 sampai angkatan 22 berkhutbah, berceramah di luar dari hadrat ini, lebih jangan mengaku sebagai ya, apalagi sudah lupa dengan cerita yang ada di bawah kubah itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah orang tua kita sampai akhir polemik yang beliau dapatkan dalam perjalanan dakwahnya luar biasa, termasuk membangun yang juga. Ya, jadi izinkan sama pemerintah setempat. Tapi kalau tidak ada izin. Makanya kehadiran kita kenapa di sini adalah salah satu. Kenapa tanggal 25? Karena supaya anak cucu kita tahu kenapa tanggal 25 ulang tahun. Ya. Hari bersama tanggal 25 hari apa? Ya, salah satu tujuan hadirnya ukhuwatul Islamiyah di tinggi maupun untuk membendung ya penyebaran kristenisasi yang sudah banyak berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen ya, dengan iming-iming baju bekas ya, orang-orang yang ada hari di tahun di bawah itu ya sudah 40-50 tahun ya, jadi munculnya sudah jadi kaum kristenisasi. Alhamdulillah kehadiran kita di sini yang tadinya para pendeta suster jalan-jalan dari ini ke asalnya jalan mulai hari ini ya mereka mau ibadah. Alhamdulillah setelah terbangun ini kita hadir di sini, mereka tidak ada yang menyenangkan. Takut sama siapa? Takut dia memasukkan ke rumah Islamnya. Jadi luar biasa. Makanya tanggal 25 itu sekalian ya, supaya anak cucu kita ini ingat tujuannya hadir ukhuwah ini kata kita 25 hari apa ya, di Islam pun tidak terlibat ya, istilahnya dia anak-anak di belakang yang sudah bisa marah pasti tidak perlu tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena ukhuwah Islamnya hari di tanggal 25 ini salah satu tujuan itu bentuk kristenisasi. Saya lanjutkan. Ya. Kenapa namanya ukhuwah Islamiyah? Kenapa ukhuwah Islamiyah? Seperti dikatakan tadi, ukhuwah. Tinggal dia tahu. Ya. Dia kan cuma tahu bahasa dunia. Tapi kalau Anda buka Google ukhuwah Islamiyah, keluar. Ya, tapi coba tindis ukhuwatul Islamiyah itu tidak ada lain. Ya, tidak ada lain. Sudah uniknya, sama uniknya Islam
al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu unik, kehadirannya unik. Ya. Sama gua ini unik. Kenapa unik? Dari sini namanya saja. Ya. Yang jelas kalau menjadi ukhuwah Islamiyah tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya. Dulu tahun-tahun berapa? Ya, tahun kalau ini juga ukhuwah Islamiyah langsung muncul. Itu di aliran sesat. Tapi alhamdulillah dengan karya saudara-saudara banyak posting masuk di media sosial apa sebagainya, sehingga aliran sesat itu sudah mulai tenggelam turun. Yang muncul itu hal-hal yang baru yang ada di ukhuwah Islamiyah. Apalagi kita punya website ya, ada itu. Jadi saya menolak kalau kita silaturahim, kita ini silaturahim dan saudara. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Itu dijadikan dasar sehingga untuk ukhuwah saya merasa kenapa ada dunia. Ya, ini bukan saya saya juga tahu, tapi titipan. Ini titipan, bukan saya membuat Islamiyah, ya, tapi nama ini ya saya terima. Beliau memberikan nama. Ini bukan kayak Hasan tadi yang memberikan nama bernama, bukan Dato' Abdul Qadir. Rasulullah yang nasihat memberikan nama ini. Ya, bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwatul Islamiyah. Ya, ukhuwatul Islamiyah. Takon deh, termau pun terbiasa, tapi takon deh namanya dalam bahasa umum. Karena pakai konde, ya, dia pakai konde lagi-lagi itu pakai rumput. Kenapa pakai takon deh? Dalam rumah tangga itu status laki-laki, status perempuan adalah suami, ada istri. Kalau perempuan itu selalu dalam masalah tutup, ya. Ini berarti kalau begitu perempuan. Kalau saya perempuan, kita ini ilmu, istilahnya kalau dalam rumah dia orang kedua, kalau dalam syahadat itu adalah syahadat yang kedua, sehingga menjemput dakwanya orang tua, dakwanya para asatidz. Jadi di lembaga dakwah itu lebih cenderung kepada ya ma'rifatul rasul daripada ma'rifatullah.
Kenapa? Karena mati waktu Rasul ya Rasul itu oknum kedua Allah 01 Muhammad 02 dalam dua 01 itu adalah suara, 02 itu adalah wah. Jadi kalau tung ya ukhuwah Islamiyah karena dakwanya ukhuwah Islamiyah itu adalah dakwah 02 ya. Kalau Anda ingin mencari pembahasan makrifat banyak sekali, referensinya banyak. Sebelum ada Google sudah banyak referensinya, apalagi sekarang ada Google. Silahkan kepada mereka tapi menerima Rasul ya. Wah, ini yang jurusan kita tidak ada seperti ini yang membahas tentang Muhammad. Sekalinya dia sekarang sudah Google itu bebas dakwah masuk, rupanya ada pembahasan Muhammad juga ulama dari Aceh, ada pembahasan Muhammad juga ulama dari Banjarmasin, ada pembahasan ulama Indonesia saja banyak ya. Kan sudah banyak kita bilang arasi cintanya kepada Rasulullah sampai dakwahnya dia tidak mau Malaysia, tawari silaku pelakunya Malaysia juga ya. Jadi kalau ada dua ya, apalagi kita matang ya LDUI ya. Dakwahnya lupa dengan mati waktu Rasul. Pertanyaan saya tidak menyinggung saudara-saudara yang sudah menyelesaikan dakwahnya ya. Kenapa tidak mari waktulah? Saya kan sudah bilang bahwa banyak referensi kalau mari waktulah banyak, tapi mari waktu Rasul referensinya tapi harus kita tahu itu harus. Karena jalan satu-satunya menuju kepada Allah, inni hadani rabbi ala siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus, katanya. Jalan yang lurus ini menuju kepada siratal mustaqim, menuju kepada Allah. Jadi kalau tidak mengenal Muhammad, bagaimana berjalan menuju kepada Allah? Ya, kesannya di atas, tapi Muhammad siapa? Ya. Kalau di atas banyak, siapa dari Jailani? Ya. Pernah didatangi sama tanda yang ada di atas di antara kedua kenyataan supaya sobat bahas Allah salah kalau sudah wali bahkan rakyat wali gurunya para wali ya.
Tahu, wah, ini lam lam hu, wah luar biasa ya. Datang dan menyuruh si Abu Bakar jalani supaya menjalankan ibadah. Tahu yang terlupakan siapa pada jalan baru tetap pasang lakukan ya ya. Oh, kenapa iblis juga nyembah ya. Dia duluan nyembah manfaatnya luar biasa. Sampai-sampai Allah perintahkan, Allah yang perintahkan usjudu li Adam tidak mau. Saya mau sujud kepada Allah ya Allah. Saya tidak mau, sekalipun itu perintah. Li Adam. Dia tidak tahu ada siapa di balik Adam. Khusus di sini Allah yang perintahkan. Makanya dalam Al-Quran atiullah wa ati Rasul wa may yuti'ir Rasul maka ata Allah. Udah kalau sudah kepada Nabi, sudah kepada Rasul, sama itu padahal. Di situ saja kamu. Jadi kalau kita mau cerita tauhid, apa yang kita mau ceritakan? Hakikat dari tauhid ini, ya, mau cerita apa sih? Allah bukan definisi. Sebagai engkau memperintahkan Allah, Tuhan, semakin jauh kau dari Tuhan. Semakin jauh, makanya kita perlu turun sedikit, ya. Pakai bahasa bumi, ya. Karena dalam rumah itu anak-anak saya, bumi, bukan bapaknya. Mamanya lapar anak-anak mau beli sekolah anak-anak Umi bapak lagi ya baru mau tidur Umi tengah malam Umi bapak semua yang ada di dalam rumah tangga, ya, itu Umi, ya, mamanya, jadi peran. Makanya Al-Quran bila imam bila perempuan itu adalah ya tiangnya negara, perempuan itu adalah tiangnya rumah tangga. Kalau mama tidak ada, bukan saja anaknya yang usaha, bapaknya aduh tidak dilihat saja bapaknya. Pulang dari hari ini gandeng semua datang itu asbi umrahnya pulang dari gandeng di rumah makanya Muhammad ini
ummi, ya. Bukan ummi dalam arti bahwa dia tahu, ya. Dan ada persoalan Al-Quran ini nanti kalau bukan diummikan Nabi, nanti jadikan Al-Quran itu karangan Muhammad. Ya al-ummi artinya makanya kalau ada kota, ibu kota namanya Ummul Qura. Kenapa dikatakan Ummul Qura? Karena semua bahan yang ada di daerah semua lari ke kota, ya. Sayurnya ya nanti walino semua ke kota, ya. Dagangan ada di kota nanti dipakai daerah lagi, ya. Sama di rumah kita, semua menuju ke sana. Jadi Muhammad dihadirkan ini, ya, supaya semua semesta ini menuju kepada satu titik namanya Muhammad. Laula ya Muhammad ma'alatu aflah. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad tidak menciptakan semesta ini. Berapa hebatnya itu Muhammad. Alhamdulillah, ya. Kalau kita Muhammad luar biasa sekarang kita, ya. Yang pandang tidak usah terang, lama-lama kita di sana. Yang jelas, mari kita hargai karya orang tua kita, ya. Ukhuwatul Islam ini ditimbang loh, ya. Bukan ciptaan si A, si B, bukan ciptaannya asal lain, bukan ciptaannya Datuk Panglima, ya. Bukan mereka yang Tuhan, tapi ini adalah titipan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Anda mencederai nama ukhuwah, Anda yang bertanya sama siapa? Sama baginda Rasulullah, ya. Kenapa saya marah kalau ada yang mau main-main, permainkan namanya? Kan saya juga ada ini sejarah itu, ya. Tapi kalau kau singgung pribadi saya tidak ada masalah, ya. Dan kalau ukhuwah kau singgung, wah, udah harus ada saja, ya. Rasa tahu di antara ini ada yang tahu. Jadi sekalipun saya anak bawah misalnya, maka alhamdulillah, ya, ukhuwah Islamnya ini kalau bukan kita yang merawat, ya. Jadi ini itu saya bilang berulang-ulang tiap tahun saya katakan ini titipan, ya. Mari kita rawat titipan. Kalau orang lain nitip sama kita, kemudian barang itu disepelekan sama, itu karena mungkin yang menitip sama kaum barat itu orangnya tidak terlalu berharga bagi kamu, sehingga barang yang dititipi juga, ya, yang kuat, aku pakai sampai jauhan, sampai daya, saya kena jauhan, saya bilang
saya kira pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang menitipkan itu orang biasa. Tapi kalau yang menitipkan itu ulama, misalnya orang yang kamu kagumi, orang yang kamu tinggikan di dalam hidup kamu, pasti kamu merawat titipan. Apalagi yang menitipkan itu Nabi. Ya, kamu rawat tidak? Saya teringat peristiwa saya beberapa hari yang lalu. Ya, sahabat bertanya kepada Khadijah, ya Khadijah, Khadijatul Kubra. Kenapa dikatakan Khadijatul Kubra? Kubra itu karena dia perempuan besar, Al-Kabir. Dia perempuan besar, perempuan yang berpengaruh. Ya, karena seluas tanah yang ada di Hijaz belum Arab selama di Hijaz, ya, sepertiga tanah yang ada di Hijaz itu milik Khadijah Kubra. Ya, kenapa bisa kayak gitu Khadijah? Karena dia janda yang ketiga kali, yang keempat kali nanti, ketiga saudara meninggal, dan semua orang yang berpengaruh dan kaya-kaya sehingga barangnya itu jatuh dari Khadijah. Ditanya sama sahabat, ya Khadijah, apa kamu bahagia? Dia merenung. Apa pertanyaan salah? Begini dia bilang, selama saya dengan Nabi, saya tidak pernah memperhatikan kebahagiaanku dengan Nabi. Ya. Yang saya jaga, apa Nabi bahagia bersama aku? Tidak. Itu yang saya jaga. Bukan yang saya rawat, yang saya jaga kebahagiaan aku dengan Nabi. Tapi apakah Nabi bahagia bersama aku? Itu yang saya selalu jaga. Mudah-mudahan Nabi bahagia selama aku sama beliau. Wah, luar biasa, tampak di sebagainya. Ya, seorang perempuan pendamping Nabi, dia tidak mementingkan, tidak memikirkan ya kebahagiaannya pada Nabi. Tidak-tidaknya dia katakan sama pikirkan. Ya, ya saya pikirkan bagaimana aku bisa, ya, bagaimana Nabi bisa bahagia bersama apa yang persembahkan sama Khadijah. Apa? Sampai akhir hidup Khadijah tidak satu pakaiannya. Itu pun terbelah-terbelah. Sampai Khadijah katakan, ya Fatimah, kul ya. Tanyakan kepada bapak. Tentu saat kalau Rasulullah nanti berdakwah, dia tidak ingin punya peran lain. Aceh dan orang saya untuk dia berdakwah.
Sekarang kembali kepada ya, sejauh mana persembahan kita kepada Nabi. Apa juga situ salawat tadi ya, mau syafaat Nabi, apa juga salat. Kira-kira Nabi sudah bahagia dengan umatnya yang menentukan sikir salawat ya. Atau berapa ukhuwah Islam yang titipannya pada kita ya, apa lagi sudah bahagia kita merawat alih-alih kita hidup di rumah. Nah, jadi mudah-mudahan kita umat Nabi, kita Allah juga sebagai umatnya ya. Mudah-mudahan ya. Jadi wajar saja kalau saya lakukan kasar yang pandai dengan dakwah sekalian dengan mengikut tentang keputusannya sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari ketua yayasan. Alhamdulillah ukhuwatul Islamiyah ini ya tumbuh berkembang ya, bukan saja ada di Cirebon, ada di masjid sebagai apa namanya museumnya, kedua museum ini seperti awal baik kemudian nas ya, pertama yang dibangun membuat Islamnya ini mau kemudian hadir Asyiro ya. Jadi mari kita rawat ini ya. Makanya ukhuwah ini kenapa selalu kita hadir di saat melihat di sini supaya kita tidak lupa ya perjuangan para sesepuh kita, para guru-guru kita yang istilahnya berdarah-darah untuk memperjuangkan diri supaya berdiri. Kita tahu tempat ini ya, tapi alhamdulillah akhirnya dalam tahun pembangunan ada izin sampai ada namanya ukhuwah Islamiyah ya. Ingat sekali lagi bahwa nama itu ya tidak ada tuanya saya kira bumi ini ya, cuma yang ada di alhamdulillah cuma ini sekarang berpusat al-markas di Al-Jiro ya, situ itu ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah banyak sekali yang jelas kita rawat ya, kita rawat mudah-mudahan merawat titipan ini ya. Salah satu bentuk bahwa saya merawat ya sehingga Nabi merasa senang ya, kita merawat namanya. Jadi juga kita alhamdulillah salawat ya, yang kita tadi ini bukan salawat yang diciptakan dari siapa ya, tapi ini juga muncul ya bersama dengan orang tua ya, Pak Kiai yang melafalkan itu coba tulis alhamdulillah kita hafalkan, kita dari belakang ini jadikan ya sebagai si kita salawat. Dan itu milik ukhuwah Islamiyah, bukan milik wadah
bukan memiliki salah, bukan memiliki jabatan, bukan memiliki golongan-golongan lain, tapi itu Allah memiliki majelis Muwatul Islamiyah. Sabar yang para sahabat milik siapa? Itu al-wasani. Ya, yang tidak salawat itu, ya alhamdulillah tentu tidak menjaga sampai para sahabat itu ke Indonesia, sampai para sahabat itu minumnya. Saya yakin yang sikir salawat ini akan mendukungnya. Saya yakin. Ya, jadi mari kita rawat semua. Itu milik kita, ya, milik kita. Sampai nadaannya, nada yang kita dijadikan sebagai lantunan yang ada di sikir salawat itu beda dengan lantunan ketika majelis lainnya. Lantunan itu aneh. Jadi kalau ada orang lain yang mencipta, ya, yang mengikuti apa namanya sikir salawat itu pasti lain-lain nadanya, iramanya pasti beda. Kenapa? Karena bukan anggota Islam. Itu ketahuan banyak sekali. Ada siswa tapi ikhwan belum ini. Ya, mungkin awal-awalnya sahabat tapi lirik kedua, lirik ketiga sudah berubah. Ya, kenapa? Karena ya tidak ada di rumah. Jadi kalau Anda mau tamu, ya, masuk di rumah. Alhamdulillah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umroh ini titipan. Jadi kalau dia titipan, ya, sabar. Allah menitipkan Unafaktu fihi min ruhi. Ya, rawatnya baik-baik. Kalau kamu tidak rawat dia baik-baik, mampus kamu. Ya, kamu tidak rawat baik-baik, saya diabaikan saja. Saya sama dengan alat kita kalau kemudian lawan ini adalah titik kemas ikan. Jangan kau besarkan ikan di alam. Dia pasti mati. Tapi sepanjang ikan itu ada di laut, sepanjang karang itu ada di laut, pasti dia hidup. Jadi tidak serta-merta itu ada ciptaan ikan. Allah izin sama laut itu, laut mau nggak? Oh terima ini ikan. Mau udah ikan itu selesai. Tapi kalau kau pisahkan ikan di laut, yang mati laut apa ikan? Allah ingin supaya bumi ini asli, bumi ini tumbuh liang. Ya. Tapi tidak serta-merta Allah membuka pohon dan tumbuhan yang ada di bumi. Lagi cinta, bumi mau terima saya. Aku titipkan sama kamu. Kalau mau terima, aku bisa.
dari manakala kamu jauh dia dari tanah yang mati, tanahnya atau pohonnya, ya. Allah titipkan ruh itu ke dalam diri kita, ya. Tapi ketika engkau Allah pisahkan antara ruh dengan jasad kamu yang mati, ruh atau jasad yang dididik ini atau jasad. Saya ulangi, saya mau buka akal kalian supaya tidak terlalu jauh antara akal dan hati kita. Terkadang kita anggap jauh itu dari tempat ke tempat, dari markas ke markas, dari Malino ke markas, sehingga ada yang ukhuwah sudah berpuluh-puluh di Malino tidak pernah lihat markas. Karena jauh, dia menganggap bahwa jauh itu tempat satu ke tempat yang lain. Padahal boleh saja yang dikatakan jauh itu dari akal dan hati. Ketika bahasa ilahi menjadi bahasa mahmud Al-Quran, walafaktu fihi min ruhi, seperti ruhi ini ikan aja hilang, seperti ruhi ini pohon yang numpang di bumi. Ketika dipisah, pohon itu mati. Ketika kamu bisa antara ikan dan laut tapi ikannya yang mati. Sekarang ruhmu dengan jasad ketika dipisah, yang mati adalah jasadmu. Titipan yang mana? Ikan itu siapa? Laut itu siapa? Bumi itu siapa? Pohon itu siapa? Ya, ruh itu bagaimana? Ya. Apa dia ketiban seperti ikan di laut? Jauh itu mati. Dia tidak mati. Dia tetap ruh. Kau yang mati. Berarti yang numpang itu bukan ruh. Yang numpang itu jasad. Tapi dia menafak fihi min ruhi. Bahasa yang kau bisa. Tapi kalau kamu sudah percepatkan antara akalmu dengan hatimu, bisa nyambung, bisa tahu apa saja. Oh itu tidak seperti ikan yang dididik di laut. Ruh itu tidak seperti pohon yang dididik di bumi. Dia seperti bumi. Dia seperti laut yang dididik di dalam jasad. Yang pohon itu adalah jasad. Makanya al-mu'min, ya, mu'min itu dia ketika ada di air dia enak. Sekarang ukhuwah iman.
Dititip sama siapa? Apa kita bisa dakwah ini tanpa Tuhan? Silahkan buka lembaga dakwah, silahkan Anda mandiri, silahkan. Tapi saya yakin Anda tidak bisa lepas dari dia seperti tasbih yang ditulis sama bapaknya, yang terkait antara satu sama lain. Sekarang ya kita numpang di Allah atau Allah numpang bersama kita, ketitipan. Nggak ngerti, Anda tidak mengerti. Saya nanti kita di luar, maka ada yang tak tahu bahwa ini ya celah dan sebagainya. Kau pintar dakwah Bapak, saya mau untuk Anda ya. Sampai kuliah S1 pasti agama, S2 pasti agama, tapi saya tidak pernah dapat pelajaran begini kecuali itu ya. Saya tahu S2 belum bisa berdakwah, kasihan. Tapi alhamdulillah ya, setelah saya mampu buat, saya bisa berdiri depan kalian, bisa ya mewakilkan ketua yayasan, alhamdulillah, bisa wakil orang-orang tua yang berjuang perang, sehingga saya bisa memberikan syariat. Alhamdulillah, itu kata siapa? Ya. Karena kebaikan bumi ini, karena kebaikan laut, sehingga ikan yang ada di laut hidup, pohon yang ada di bumi tanah ini hidup. Ya, bukannya jangan bersakit, jangan sembarang terbang. Kemudian aja Sumatera banjir di mana-mana, hati-hati, bagaimana ya, Allah butuh sama kita atau kita butuh sama Allah? Sekarang kita mandiri, jangan lupa bahwa kita ikan ini cuma hidup di laut. Kita pohon ini juga bisa hidup di tanah. Saya berdakwah ini bisa berdakwah karena dididik ukhuwah Islamiyah. Ya. Itu jangan lupa dengan ukhuwah kasihan. Ya, kalau lupa dengan perlu syarat tidak ada masalah, tapi jangan lepas ukhuwah. Ya, jangan lepas ukhuwah Islamiyah ini, alhamdulillah ya. Ini sampai akhir, sehingga kita dipersaudarakan, kita satu rahim. Ya, satu rahim. Rahimnya siapa? Saya punya tabarruk katanya. Rahimnya wah, itulah rahmah ar-rahim. Ya, itu rahim.